Halo, apa kabar semuanya? Hari ini saya ingin menunjukkan satu latihan yang mudah untuk bisa dilakukan oleh teman-teman. Yang kita perlukan adalah tentu harus ada sepeda motor, kemudian tempat parkir. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah tempat parkir mobil, ya, tempat parkir mobil dengan ada cat yang membatasi antara satu mobil dengan mobil yang lain. Kemudian hal yang lain yang diperlukan adalah seperti penanda. Penanda itu bisa aja misalkan seperti bola tenis yang dipotong menjadi dua, begitu ya. Jadi idenya adalah supaya kita bisa melihat lintasan garis yang lurus itu. Jadi hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengendarai sepeda motor. Kita bersimulasi seolah-olah kita melewati suatu jembatan kecil gitu ya, dan di mana kita tidak keluar dari jembatan itu. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa melewati satu jembatan ini juga salah satu ujian yang biasanya akan dilakukan oleh Departemen Transportasi Malaysia atau JPJ dalam rangka untuk mereka mengetes apakah kita bisa lulus untuk mendapatkan driving license atau driving license untuk sepeda motor. Nah, lebar dari jembatan itu, ya, jembatan yang biasanya dites di JPJ itu lebarnya adalah sekitar ukuran sepatu 45 atau 46, ya. Itu lebarnya, jadi lebar jembatannya. Sedangkan panjangnya itu adalah 7 kali lebar mobil. Kita di JPJ itu tidak boleh kurang dari 7 detik dalam melewati jembatan itu. Artinya kalau bisa lebih lama itu lebih bagus, ya. Idenya seperti itu. Baik, sekarang saya akan menandai paling nggak daerah yang saya ingin itu menjadi satu garis lurusnya, ya. Oke, saya tandai. Jadi sebanyak sekitar 7 lebar mobil, oke. Oke. Ukuran sepatu saya itu 44, ya. Jadi ya sekitar 44-46 gitu, ya. Nah, jadi nanti saya akan mensimulasikannya adalah dengan bahwa saya akan ban sepeda motor saya itu tidak boleh melewati tanda yang sebelah kiri dan juga tidak boleh melewati garis lurus yang ini, yang paling kanan. Jadi idenya seperti itu. Nah, sebenarnya di driving academy itu kadang-kadang tidak diajarin, ya, oleh instrukturnya bagaimana cara tips atau triksnya bisa melewati jembatan itu. Kadang-kadang kalau nggak ditanya mereka nggak memberitahu begitu. Padahal banyak dari teman-teman mungkin yang kesulitan, ya, terutama dalam melewati jembatan, karena ini adalah melewati jembatan ini adalah tes pertama yang akan dilakukan oleh JPJ. Kalau kita gagal di tes melewati jembatan ini, maka tes-tes yang lain itu akan dianggap gagal, ya. Jadi tes-tes yang lain itu, which is nanti saya akan bikin videonya bagaimana cara latihannya, ya. Dimana selain jembatan ini adalah tes pertama, kemudian nanti tes keduanya adalah kita melalui kayak slalom, kayak di antara cone itu, kemudian emergency brake, rem mendadak, kemudian kita melewati kayak bumper kayak polisi tidur, ya, kalau bahasa Indonesia polisi tidur, tapi jaraknya ya pendek-pendek gitu. Jadi kita harus tetap di atas sepeda motor, nggak boleh ngelewatin garis kuning kiri kanan itu. Kemudian nanti kita tes berikutnya adalah membuat slalom mengikuti bentuk angka 8. Kemudian nanti terakhir adalah sharp corners atau belokan-belokan tajam. Nah, sebenarnya tes ini adalah semuanya pertama untuk mengetes keseimbangan kita, ya, keseimbangan badan terutama. Kemudian keseimbangan bagaimana kita menggunakan kopling, clutch, gas dengan rem, terutama rem belakang, ya, jangan gunakan rem depan. Karena kalau menggunakan rem depan nanti kita akan mudah kehilangan keseimbangan, apalagi dalam jarak dekat.
Kemudian juga cara kita bermanuver, belok kiri, belok kanan begitu ya. Dan ada beberapa orang yang mungkin lebih nyaman kalau dia belok kiri, ada beberapa orang kalau dia lebih nyaman kalau belok kanan begitu. Nah, jadi ini semua nanti insya Allah saya akan bikin latihannya, bagaimana latihannya begitu. Oke. By the way ya, saya tidak menggunakan jaket saat mengendarai sepeda motor saat ini, karena memang udara di Kuala Lumpur panas banget ya. Jadi kalau untuk safety precautionnya adalah setiap kita pakai mengendarai sepeda motor memang harus pakai jaket. Kalau bisa yang ada ininya ada elbow protector, kemudian knee protector juga, kemudian kita pakai gear yang lengkap lah begitu, jadi sarung tangan, helmet. Nah, untuk latihan saat ini saya tidak menunjukkan contoh yang baik sebenarnya, karena saya tidak menggunakan jaket karena panas banget ya. Jadi saya menggunakan kaos ini aja, terus nanti kita akan melakukan percobaan latihan untuk melewati jembatan ini dengan beberapa tips and tricks yang saya pelajari sendiri. Kemudian juga saya lihat dari beberapa YouTube teman-teman yang lain begitu ya. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman yang sedang latihan, khususnya di Malaysia, yang akan mendapatkan driving license ya. Semoga ini membantu ya. Nah, sepeda motor yang saya gunakan adalah Benelli Imperial 400 cc dengan beratnya ini tanpa penumpang atau tanpa pengendara, beratnya sepeda motor itu sendiri adalah 205 kg. Kalau kita tes di tempat akademi itu ya, kalau kita tesnya itu kita diberi diberi zona untuk kita setting sepeda motornya. Oke. Make sure bahwa ban depan kita ini ya itu lurus dengan ini, jembatan ini. Jadi awal jembatan ini ya, itu kita harus make sure dulu. Nah, kemudian tips berikutnya adalah, nah ini yang sangat penting ya, ini sangat penting menurut saya. Begitu kita sudah setting sepeda motornya, bahwa misalkan bannya ini udah lurus ya, udah lurus dengan jembatan itu. Nah, setting yang kedua adalah karena dia berbentuk kayak jembatan dan agak naik sedikit. Kalau di tesnya ini, kalau ini kan permukaannya rata aja. Nah, karena dia akan agak naik dikit, maka kita harus perlu digas sedikit gitu ya. Nah, begitu sudah digas sedikit, begitu kita sudah naik di atas jembatan itu, pandangan mata saya ini bukan tidak mengarah yang di depan ban ini, tapi saya udah mengarah ke ujung dari jembatan itu. Ya, udah mengarah ke ujung dari akhir dari jembatan itu. Jadi saya tidak ngelihat yang di depan saya persis ini, enggak. Saya udah ngelihat yang di ujungnya. Kenapa? Karena dengan kita melihat di ujung itu, secara insting badan kita, keseimbangan tangan kita semua itu akan fokusnya ke sana aja, ke bagian ujung dari jembatan. Kita tidak fokus yang di depan ini. Kalau mata kita mengarah ke depan ini aja ya, itu begitu kita merasa wah ini kok stangnya nggak lurus ya, nah terus kita mulai belok, nah itu biasanya akan cepat untuk jatuh dari jembatan itu. Jadi tipsnya adalah bahwa kita harus make sure pertama, kita harus bisa naik dari jembatan ini, naik pertama kali, kemudian setelah itu mata kita harus sudah ke arah depan itu ya, ke arah ujung dari jembatan itu. Nah, dari situ semua badan kita, cara kita menghandling kopling, gas dan rem belakang itu sudah tidak ada masalah ya. Oke, sekarang saya mau tunjukkan seperti apa. Oke, nah gear yang saya gunakan ini adalah gear 1 aja. Jadi saya tidak menggunakan gear 2, gigi 2 ya. Oke, ini sekarang saya setting. Oke, saya udah yakin bahwa ban depan saya udah lurus, jadi bisa akan naik ke awal dari jembatan ini. Kemudian saya akan jalan. Nah, mata saya sekarang udah ke arah depan ini. Kalau teman-teman perhatikan,
ban saya sudah tidak kemana-mana nih. Oke. Nah, itu caranya ya. Nah, melewati itu dari awal saat kita masuk ke atas jembatan itu sampai ke ban belakang keluar dari jembatan itu tidak boleh kurang dari 7 detik. Nah, itu dia triknya. Oke, sekarang saya coba sekali lagi. Oke, saya udah masukkan gear. Nah, kadang sebagian teman ada yang merasa nyaman kalau misalkan kalau udah dimasukkan gear gitu, itu kakinya dua-duanya turun. Ada juga yang sebagiannya hanya satu kaki aja yang turun gitu. Itu tergantung kebiasaan masing-masing aja, mana yang nyaman untuk yang menurut teman-teman itu yang paling comfortable. Kalau saya kadang-kadang gini, oke, terutama kalau di lampu merah gitu ya, kadang-kadang gini gitu. Nah, untuk jembatan ini saya merasa lebih comfortable kalau saya dua-duanya turun, ya, gitu. Oke, sekarang saya sudah setting, ban depan saya sudah udah lurus dengan awal dari jembatan itu. Sekarang saya mau jalan, oke, dan mata saya sudah mulai melihat akhir dari jembatan itu. Oke, teman-teman perhatikan. Nah, itu saja teman-teman. Jadi sekarang saya tunjukkan sekali lagi. Oke, nah ini sekarang mata saya udah lurus ke depan ini. Oke, itu saja teman-teman. Semoga tips ini membantu, dan saya akan membuat berikutnya, mungkin dalam waktu seminggu dari sekarang, video untuk slalom ya, atau melewati kon, dimana itu adalah menjadi tes kedua untuk JPG.